yukhadi'al mar'u nafsahu 'indal malali wal futur. Berikut adalah pembahasan ketika seseorang itu merasa bosan, ya, merasa lemah, merasa malas ketika belajar. Istihsan ay yukhadi'al mar'u nafsahu 'indal malal. Ketika seorang itu merasa bosan, merasa lemah ketika belajar, maka alangkah baiknya dia harus menipu dirinya. Ja'a fi kitab al-hath ala talab al-'ilm li Abi Hilal al-Askari. Qal Ibnu Jarr al-Mausili. Nah, ketika kita itu merasa bosan ketika belajar dan malas untuk belajar, maka lihat dan dengar apa yang akan dikatakan oleh Abu Hilal Askari. Qala Ibnu Jarr al-Mausili, yanbaghi ay yu'akhkhira al-insanu darsahu lil akhbari wal ash'ar li waqti malalih. Pantaslah bagi seorang untuk mengakhirkan pelajaran tentang cerita, ya, dan juga syair-syair pada waktu dimana kalian itu bosan, ya. Jadi waktu semangat kasih beban dengan pelajaran-pelajaran yang sulit. Nanti kalau sudah bosan, maka ganti dengan pelajaran yang lebih ringan seperti syair, belajar khabar, ya, belajar cerita. Wa qala Ibnul Maraghi yanbaghi ay yukhadi'al insanu nafsahu fid dars. Pantaslah bagi seorang untuk menipu dirinya ketika belajar. Kalau merasa bosan, maka cari sesuatu yang lain atau belajar hal yang lain gitu. Qult, saya berkata, يعني بهذا أن الإنسان إذا أدركه ملل أو لحقه فتور فلا يحسن به أن يستجيب له ويقف عن متابعة الدرس والتحصيل. Jadi dengan ini seorang itu ketika merasa bosan ataupun lemah, ya, jadi dia malas untuk belajar, maka tidak pantas, tidak baik kalau dia merespon hal tersebut. Jadi kalau sudah bosan istirahat, ya, tidak baik itu. Sehingga dia harus putus, berhenti dari belajar atau mencari ilmu. Bal kan tapi yu'aliju futurahu wa yu'alib malalahu hatta yataghallab alaih. Dia harus mengobati kelemahannya atau kebosanannya agar dia menang atas bosannya. Fayanqash al-futur wal malal wa ya'ti an-nashatu wal imbisat. Sehingga kelemahan dan kebosanan itu akan hilang, akan lenyap dan diganti dengan kesemangatan. Ba'du ma yu'aliju bihi al-malal wa yutradu bihi an-nu'as wal kasal. Berikut adalah sebagian yang bisa mengobati kita dari kebosanan dan akan menghilangkan rasa ngantuk dan malas ketika kita belajar. Wa yahsulu dzalika hinan bimadkhil luban, dan itu bisa terjadi apabila ketika salah satu dari kalian itu ada yang ngantuk ataupun malas saat belajar, maka langkah baiknya madkhil luban. Ini cara yang pertama, insyaallah ini efektif, yaitu mengunyah permen karet, ya. Dengan mengunyah permen karet, maka insyaallah kalau yang ngantuk itu sudah tidak ngantuk lagi. Awil khuruj qalilan minal makanil maskuf ilal fada'i wal hawa, atau keluar dari tempat yang beratap, ya, tempat tertutup lah, ke tempat maksudnya keluar ke tempat yang ada udaranya, biar menghirup udara yang segar. Aw bil intiqal wa tahawul min ghurfatin ila ghurfah, atau bisa dengan berpindah dari satu kamar ke kamar yang lain. Awal istihmam al-khafif al-barid bil ma'il barid awil har, atau dengan cara mandi, ya, mandi menggunakan air dingin ataupun air hangat, ya. Aw tanawul syarabil latif, atau minum, ya, sekedar minuman gitu. Aw ta'amin khafif, atau makan makanan yang ringan, jangan terlalu berat, ya, agar tidak ngantuk. Awil muhadasa ma'a sadiqin aw jalis, atau berbicara dengan teman atau teman duduk. Aw insyadi sya'rin, atau nyanyi gitu, melantunkan syair. Aw tilawati Qur'anin bi sautin jahir, atau membaca Al-Qur'an dengan suara yang keras. Jadi kalau ngantuk dalam belajar, maka ngambil Qur'an lalu baca dengan suara yang keras. Aw taghyir hayatil julus, atau dengan merubah
posisi duduk kita. Jadi pas ngantuk ganti posisi duduk, insyaallah itu akan hilang ngantuknya. Au bil masyi au su'ud, atau dengan jalan atau naik ke tempat yang tinggi. Au tabdilil kitabil maqru awil maudhu, atau mengganti kitab. Jadi misalkan sekarang baca nahwu lalu ngantuk, maka pindah ganti dengan kitab yang lain. Awil maudhu, ataupun bisa satu kitab. Kalau misalkan ngaji nahwu membaca fa'il ngerasa ngantuk, baca bab mubtada, baca bab kalam gitu. Aw nahwi dzalik, ataupun yang lainnya. Min sawarifil futuri wal malal, walikulli jismin salah, dan setiap tubuh itu ada kebaikannya. Walikulli nasyatin miftah, setiap aktivitas itu ada kuncinya. Wala yakhfa dzalika al harisin nubaha, dan itu tidak samar pada orang-orang yang bijak. Luzum al-ishtighal bil muhim wa taqdimihi ala ghairil muhim. Jadi ketika kita belajar, usahakan kita mulai dengan yang lebih penting. Jadi ada yang penting, ada yang lebih penting, maka harus mengedepankan yang lebih penting. Ada yang penting, ada yang tidak penting, maka kedepankanlah yang penting. Qala al-Hafidz al-Baghdadi rahimahullahu taala, al-Imam al-Hafidz al-Baghdadi berkata, wal ilmu kal biharil muta'azzir kailuha. Ilmu itu bagaikan lautan yang sulit untuk ditakar. Wal ma'adinil lati la yanqati'u nailuha, dan ilmu itu bagaikan tambang yang tidak putus-putus untuk memperolehnya. Fashtagil bil muhim, maka sibukkanlah dirimu dengan yang lebih penting. Fa innahu man syaghala nafsahu bi ghairil muhim adarra bil muhim. Karena seorang apabila menyibukkan dirinya dengan yang tidak penting, maka dia telah membahayakan yang lebih penting. Intaha. Wa hadza ma asyara ilaihi al-Abbas ibn al-Hasan al-Alawi, dan ini adalah sesuatu yang diisyarahkan oleh al-Abbas ibn Hasan al-Adawi. Wa kana ahad al-ulama al-uqala an-nubaha al-adhkiya al-bulagha asy-syu'ara, di mana Al-Abbas ibn Hasan al-Alawi ini salah satu tokoh ulama yang cerdas, yang jenius dan bijak, cerdas juga, alim fasahah dalam balaghah, dan juga pintar dalam syair. Wa kana fi sahabatil khalifat Harun ar-Rasyid wa khalifah Ma'mun ba'dah, dan imam atau khalifatul muslimin Harun ar-Rasyid, Khalifah Ma'mun, itu selalu bersama dengan beliau Al-Abbas ibn Hasan al-Alawi ini. Fi nasihatihi al-ghaliyah allati astahsinu an uridaha bitamamiha, di mana beliau itu pernah memberikan nasihat yang sangat mahal, di mana nasihat tersebut saya anggap baik untuk saya tulis di sini. Lima hawat min amiqil fikri wa balighil qaul, karena di dalam nasihatnya itu terdapat pemikiran yang sangat mendalam dan perkataan yang sangat fasih. Wasiyatul Abbas al-Alawi fi taqdimil ahammi 'alal ham. Berikut adalah nasihat wasiat dari Sayyidina Abbas al-Alawi dalam mengedepankan yang lebih penting dari yang penting. Jadi ada yang penting, ada yang lebih penting, maka kita harus dahulukan yang lebih penting. Qala Al-Abbas rahimahullah, i'lam anna ra'yaka la yattasi'u li kulli syai'. Ketahuilah bahwasanya akalmu itu tidak mencukupi untuk semua sesuatu. Fafarrihu lil muhim. Maka akalmu itu, pemikiranmu itu khususkan pada yang lebih penting, karena tidak semua ilmu engkau bisa capai, engkau bisa peroleh. Tidak semua ilmu engkau bisa peroleh, maka perolehlah ilmu yang penting. Wa annama laka la yunin nasa kullahum. Ketahuilah bahwasanya hartamu tidak membuat semua orang kaya. Dengan hartamu tidak bisa semua orang itu kaya. Maka fakhussa bihi ahlal haq, maka berikanlah hartamu itu pada orang yang membutuhkan, karena tidak semua orang itu akan bisa menjadi kaya dengan hartamu. Wa anna karamataka la tutabbaq al-'amah, ay la ta'ummahum wa tattasi' lahum. Dan kedermawananmu itu tidak bisa menyeluruh pada semua orang. Fatawakha ahlal fadli. Maka carilah orang yang baik.
wa anna laylaka wa naharaka la yastaw'ibani hajatak wa in da'abta fihima. Dan ketahuilah juga bahwasanya siang dan malam yang kau miliki itu tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhanmu. Fa ahsin qismataha baina amalik wa da'atik min dzalik. Maka kamu harus menempatkan pekerjaanmu itu sesuai dengan waktunya. Jadi harus disesuaikan. Fa inna ma syaghalta min ra'yika fi ghairil muhim izrarun bil muhim. Karena apabila engkau mempedulikan atau menyibukkan dengan yang tidak penting, maka telah mensia-siakan yang penting. Wa ma sarafta min malika fil batil faqadtahu hina turiduhu lil haqq. Dan harta yang engkau berikan dengan cara yang batil, maka engkau telah menyia-nyiakan hartamu. Wa ma amadta min karamatika ila ahli an-naqs adarra bika fil azzi an ahli al-fadl. Dan apa yang engkau lakukan, kedermawananmu, apabila disalurkan pada orang yang tidak pantas, maka itu sudah membahayakanmu sendiri. Wa ma syaghalta min lailika wa naharika fi ghairil hajah azra bika fil hajah. Dan kesibukan yang engkau lakukan di waktu malam dan di waktu siang tidak pada kebutuhanmu, maka itu sudah membahayakan kebutuhanmu. Allah.